Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Hari ini Senin 29 September 2025, penghujung bulan September. Pemirsa sekalian, saat ini kami tim Deteksi TV berada di satu desa, yaitu Desa Karang Agung. Pemirsa sekalian, Desa Karang Agung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Raja Timur. Bisa sekalian, ada apa kami ke sini? Sehubungan dengan draft langkah pembangunan, kita ketahui bersama di mana sejak digulirkannya pemerintahan ini dan dengan dikucurannya dana-dana desa, setiap desa berpacu membangun selangkah demi maju. Bisa sekalian, hari ini kita melihat, meninjau, memantau, yaitu dalam rangka sertifikasi pembangunan yang ada di Desa Karang Agung. Itu banyak Desa Karang Agung ini dalam rangka pembangunan, yaitu membangun infrastruktur maupun melalui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh warganya. Tentu dibangun bukan selekar kepala desa, tetap mengutamakan musyawarah ataupun usul daripada warga desa yang dari dusun ke dusun lainnya. Pemirsa TV sekalian, kita lihat bangunan apa saja yang dilakukan ataupun yang dibangun oleh pemerintah Desa Karang Agung ini di bawah kepemimpinan sosok muda kepala desanya, yaitu Pak Sobri atau Bung Sobri. Desa ini selangkah maju. Pemirsa sekalian, tentu tidak serta-merta pembangunan ini pembangunan fisik saja. Berbagai macam pembangunan di sini, baik itu ketahanan pangan, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan mental spiritual, anak-anak muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pembangunan keagamaan, sosialis, berbagai macam jenis bangunan-bangunan tentu yang sudah terprogram dari desa ini. Ikuti kami bersama Deteksi TV, tentu bersama Raden Muhammad Wahyu. Ada senjol halam rengot beta. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini tim Deteksi TV berada di Desa Karang Agung, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Bisa sekalian, dalam rangka meninjau pembangunan. Bisa sekalian hadir di sini Camat Batu Raja Barat, Babinsa, Babin Kaptipmas, semua perangkat lengkap di sini. Terus sekalian, ini ada bangunan ya. Pak Gades, ini bangunan Pagar TK, Pak. Dibangun tahun 2025. 25. Sekalian, pagar TK ataupun PAUD volume 35 meter kali 1 Karang Agung. Sekalian, dicek awal monitoring pembangunan ya. Sertifikasi, Pak. Sertifikasi itu. Dari Depan itu.
Saudara sekalian, dalam rangka draft langkah pembangunan Desa Karang Agung ini konsen dan peduli di dunia pendidikan. Kalaulah beberapa waktu yang lalu ada pembangunan TK ataupun PAUD, saat ini untuk melengkapi sarana prasarana, pemerintah Desa Karang Agung, Kecamatan Batu Raja Barat, membangun pagar TK ini. Inilah situasi dan kondisinya, sehingga anak-anak PAUD tidak bebas untuk bermain, pemirsa sekalian. Panjang kali. Ada dalam sana. Dan luar. Nah yang itu dulu, yang pagar itu ditambahkan ke sana. Nah itu. Tambahannya ada di belakang tuh tambahan. Oh ya di ya. Ya. Meter 10. Lebar 110, Iya. tinggi Tinggi 180, Pak. 180. Bisa sekalian, ya. Sertifikasi aku nila kamu dengan kau. Malah kemana aja. Wah, Jadilah. Masuk Facebook. pemirsa dan TV sekalian, inilah situasi dan kondisi sertifikasi pembangunan melalui anggaran 2025. Salah satunya membangun pagar TK. Sekalian setelah dicek, Nah itu pagar makan, nah itu ya, langsung ke kolam pucuk. Seberang. Enggak tuh lah. Seberang ini. pemirsa Deteksi TV sekalian, setelah kita meninjau pagar TK ataupun PAUD, saat ini tim melihat pembangunan, ada pembangunan sumur ya,
Ini mengapa? Dikarenakan yang namanya air adalah sumber kehidupan. Maka dari itu desa Karangagung ini ya membangun sumur gali Sumber gali. 1 unit ya, sumur gali gitu. Ya. Ini maksud kalian swakelola dikelola oleh masyarakat desa tersebut. Sekalian, ini merupakan sumur gali. Hibah, Pak. Hibah. Kita dia membangun mereka hibah, Pak. Ya. Kami 58. Udah. Oh. Ini kita bangun hibahnya juga ada. Hibah dulu. Ini Kak. Oh. Sudah. Kolam. 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 Sekalian, itulah satu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Karangagung. Akhirnya pemerintah melalui dana desa membangun 1 unit sumur gali, ya. Sumur gali. Kalau boleh tahu Pak Kades berapa dalam Pak? 9 ya? Bening bagaikan mata kucing. Ya, tapi untuk memanjakan warganya Pak harus ditambah pompanya Pak. Kalau uang desa tidak ada, nanti dari deteksi TV bantu. Ya, Pak, ya? Amin. Ya. Pak Kades, kalau setiap rumah dibagi pohon pepaya begini Pak, ini perekonomian masyarakat Pak. Sayang, Kurnia tuh. cuma 1 pohon. Ya. Baik pemirsa deteksi TV sekalian, dalam rangka menunjang program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, akhirnya pemerintah Karangagung mengalokasikan anggaran ketahanan pangan ini dan budidaya ikan. Gitu. Jadi program ketahanan pangan, peternakan ikan lele dan ikan nila. Sekalian, inilah situasinya. Ikan nila ini merupakan nila gip, Bu. Nilainya cepat besar dan bisa 3-4 kilo ini. Tapi makannya harus ekstra. Gitu. Pagi siang malam berapa? Ya. Gitu. Kalau nila belum tentu lah. Dan kalau nila gip ini dia beranak Bu, jadi cukup sekali beli. Ya, lain halnya Ulang-ulang. lain halnya dengan yang ibu beli di pasar itu nila monosek. Ya, Laju. itu. Ya, kalau ini Bu sekali saja kalau dikelola sudah turun-temurun ini. Dia mengambil Nah, di Ya, itu. Nah, ini bagus, ini pengairnya bagus. Ini berapa kelompok kemarin? 4. Ini satu kelompok. Ini 1 kelompok. Hmm. Setiap ini ada masih ada di tengah siko, di ujung sana siko yang para sumur pur itu dulu. Siko yang di ini, yang di tradisi itu. Ini nila, yang ini apa lele? Lele, Pak. Ah, ini lele. Lele. Mana lelenya nih? Banyak buka ini nih, nah. Ya. Nah, ini nah di bawah kita ini nah. Ini banyak lah. Ya. Nah, ini lele nih. Buat nilai tadi nggak perlu ini bibit lagi kalau Pak, ini warna merah. Ya, kalau dikelola bagus. Nilai.
Tumis kan, tumis kan, bekal kagak di pulut. Bekal-bekal dia kental uang. Foto Pak. Oke, silakan. Misal sekalian, Terima kasih. inilah kelompok air paloh. Bisa sekalian dalam rangka program ketahanan pangan Desa Karangagung tahun 2025 ini mengalokasikan anggaran ketahanan pangan untuk budidaya ikan. Pak Kades, ada berapa kelompok ini? Ikan ada 4 kelompok ya. Kita berharap ikan-ikan ini bisa berkembang dengan baik. Amin. Terutama ikan lele, kalau makannya bagus, makan penuh nutrisi, tidak besar kepala. Nah, itu. Jadi imbang dia. Ini petani. Itu. Taninya, Om, sini Om, dikit Om. Tanya Om. Itu. Ini apa namanya? Kelompok. Kelompoknya ada berapa? Apa ada berapa orang? Hah? 5, Pak. 5. Nah, cuman yang perlu diingat, kalau kelompok ini kan 5 hati nih. Hati-hati. Ya, ini pengalaman nih. Kalau berkelompok tuh hati-hati. Harus satu kata, walaupun tidak satu kata. Paham? Di mana-mana yang namanya kelompok itu boleh dikatakan banyak catatan. Itu. Tapi kalau ini sudah bagus, kolamnya sudah bagus, bibit ikannya bagus, makannya harus kasih makan yang bagus, sehingga cepat pertumbuhan. Lele itu lele sangkoryang itu bagus, sangkoryang dan mutiara, cepat besar itu. 3 bulan harus panen. Gitu. 6 karung makanannya. Ya. Makannya 6 karung. Kalau 6 karung itu Pak Kades kedasarkan, harusnya jangan langsung dikasih ke semua. 6 karung itu volumenya kan lama. Akhirnya takut yang karung belakangnya itu terkombinasi dengan lain. Bukannya sehat. Jadi kalau dia tuh bertahap. Bertahap. Gitu. Dikarenakan 6 karung itu Pak, lama Pak. Gitu. Jadi pakan ikan ini, pakan ayam itu harus Iya, lah sudah Pak. Mereka ini kan lah sudah ini kan Pak, namun untuk pelatihan gale Ya. kan. Pas kita anu tuh, Wahyu, ya. pas kita penyerahan itu dihadiri oleh dari penyuluh provinsi. Betul, ya. Jadi lah di tatar gale mereka ini ya tergantung mereka itulah lagi. Iya. Yang jelasnya inilah sejelas-jelasnya semoga berhasil. Insya Allah berhasil. Hari ini kita ke sini melihat anak ikan. Anak ikan. Datang kembali lagi kita panggang ikan. Ya. Ya, Pak Babin, Pak Babinsa, Pak Babin Katimas di Desa Karangagung. Oke, Bu BPD? Iya. Pakai jalur kemarin ya? Sama persisnya pengadaannya sama, bibit sama, pakan sama dengan yang itu. Ini kita cek yang di bawah nih baik kolam biar deket kan. Ini pojok dalam salah ada. Terus kalian pagar makam itu kan langsung kita ke kolam yang bawah. Nah, mungkin langsung kita ke teranggilan yang seperti ini yang tangannya. Kalau kamu tidak mau Jalan aja. Jalan besar lagi dari kampung. Awal menutup sebelum masuk ke bagian pohon gitu kan. Langsung itu baca dari sini. Awam kita langsung kaget. Pokoknya siapa abon aku tenangnya. Syukur-syukur aku dicek gale Pak. Aku senang dia nanti dah. Wah, saku Pak. Ayo buyur kita ke pagar. Itu ke pagar. Yang sudah kan kuliah di sini kalian
Pemirsa sekalian, untuk meningkatkan kenyamanan, mengapa kita ketahui bahwasanya Desa Karangagung ini awal masuk itu kita disuguhkan dengan penglihatan pemakaman. Mengapa? Dikarenakan di sini sudah desa ini termasuk desa tua, sudah lama berdiri. Nah, bisa sekalian, inilah situasi Desa Karangagung. Di kiri kanannya, kalaulah kita masuk ke desa ini, kita disambut dengan makam. Nah, akhirnya pemerintah Desa Karangagung pada tahun 2025 ini membangun pagar makam, sehingga desa tersebut menjadi cantik kelihatannya. Seperti ini situasi dan kondisinya pemirsa sekalian. Nah, ini di sana tuh lebih kurang 200 meter itu pintu gerbang. Nah, dan kalaulah sudah sampai di sini, kita sudah melihat kiri kanan adalah taman pemakaman. Akhirnya sehubungan dengan kebutuhan, Desa Karangagung ini membangun pagar sehingga makam tersebut terlihat indah laksana taman. Bisa sekalian, ini dibangun dengan anggaran dana desa pada tahun 2025 ini bisa sekalian. Tempat di sini tim melihat dan memantau situasi dan kondisi pagar ini cukup lumayan bagus, sehingga jika kita masuk ke Desa Karangagung kesannya baik. Bisa sekalian, kita bicara dulu sama Ibu Ketua BPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Ibu, ini pagar dibangun tahun anggaran 2025. Berapa panjangnya? Tahu nggak? Enggak. Nggak. Kenapa nggak tahu? Harus tahu dong. Ketua BPD. Itu. Terus sekalian, sehingga jadi indah ya. Kita ketahui, Ibu, kalau masuk ke desa ini, kita kiri kanan disambut oleh pemakaman. Akhirnya melalui musyawarah desa, tentu persetujuan BPD, dibangunlah pagar yang cantik ini, Bu ya. Sehingga jika kita masuk ke Desa Karangagung, kesannya laksana melewati taman. Oke, pemirsa sekalian, kita ikuti, kita lihat, kita tinjau. Pendamping betul-betul satu item ke item lain diperiksa, diukur, dilihat apakah sesuai dengan spek dan anggarannya. Iya. Manis dikit Pak. Hanya kelakar ini kan Pak, liburan SD ini kita putus di pantau. Awak lagi mending dirupan dulu. Putus rasa, Putus pantau putus. Apalagi ditawanya. Jadi kita putus di pantau. Saudara sekalian, ini kolam yang kedua. Nah, ini. Nah, ini sudah aku sortir ini. Ya kalau lele dah galak itu ya. Ngambang. Enggak ngambang. Nah, Apa saya? Panjang juga ya. Nggak itu kan lampunya nggak? Oh itu kan, oh. Berarti malam, pasar malam ini.
Ini nih mau ninjo ya. Merah. Oh, banyaknya yang ngeluarkan kan? Bisa sekalian, inilah budidaya lele, ya, menunjang program ketahanan pangan Desa Bandar Agung, Karang Agung, Karang Agung, budidaya ikan lele. Nah ini bagus ini lelenya jenis mutiara, jenis sangkuriang. Lele ini cepat besar ini. Kalau lele ini tergantung kepada makannya, ya. Kalau makannya besar, cepat besar. Itu. Ini nila, ini lagi. Kira-kira dan punya saran. Kambing masih jalan. Oh, alhamdulillah sudah takut. Saran kalau paling ada kita ini ke sini kan. Ya, cuman mulai keseringan ke sini jangan pula kata kawan anak minta. Jatah preman. Enggak sampai seperti sampai kan. Itu dari 2 bulan sampai saat ini. Ada deh kami minta duit dengan kamu. Nah, minta duit dia, nak minta duit dia. Nah, hati-hati super. So sekalian, betul-betul Desa Karang Agung ini dalam menunjang program ketahanan pangan pada tahun 2023. Kita ketahui desa ini sapi ya 2023 ya, 2024 kambing. Dan pemirsa sekalian, alhamdulillah cukup sukses saat itu. Nah, pada tahun ini desa ini budidaya ikan. Coba mengambil ikan. Ada 2 jenis, yaitu ikan nila dan ikan lele. Sekalian, situasi kolamnya ada 4 kelompok. Ini kelompok yang kedua. Sekalian ikuti kami bersama Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kita berada di Desa Karang Agung. Desa Karang Agung, salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Raja Barat. Tapi di sini adalah kampung seberang. Pak Kades, ini kampung berapa ini? Ini dusun. Ini dusun. RT 3. Dusun 2? RT 3. RT 3. Di seberang ini. Dulu akses ke sini ada jembatan gantung. Sehingga dari Desa Karang Agung ke sini tak sulit. Tapi semenjak diterpah banjir bandang, jembatan tersebut hanyut. Akhirnya muter nih keliling. Dari Kecamatan Batu Raja Barat menuju Kecamatan Sosoh Buai Rayap. Yang suka dikenal, yang ngetop dikenal dengan kata kumpai. Jadi sekalian, saat ini kami tim Deteksi TV ikut memantau dalam rangka sertifikasi pembangunan. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada dari kecamatan, pendamping desa, dilihat dan dipantau step demi step, diukur ketinggian, ketebalan seng. Siapa tahu ada pembangunan yang tidak sesuai dengan KAP. Bisa sekalian. Terus sekalian, ini pembangunan pos kamling. Kita ketahui yang mana sentra keamanan desa, apalagi saat ini tetap digalakan bahwasanya sistem keamanan lingkungan perlu dijaga. Akhirnya pemerintah Desa Karang Agung membangun 1 unit ini. 1 unit pos kamling dengan ukuran 3 meter kali 2 meter. Bisa sekalian. Dibangun melalui AP. Ini APBD saya bukan APBN. Oh iya betul, masih dana APBN maksudnya melalui dana desa maksud kami. Dana desa tahun 2023. Kita lihat ya. Pak Kades, kalau boleh tahu listrik itu termasuk atau dikasih masyarakat, ditumpangin masyarakat atau seperti apa? Itu ada listrik ini? Ini listrik dari sumur bor. Oh, pemirsa sekalian, di samping ini sumur bor dibangun pada tahun 2024 ya? 2024 bersama PLN-nya ini. Ya, berarti
ada sumur bor, pemirsa sekalian, cukup bermanfaat dan airnya sangat jernih. Itu, pemirsa sekalian. Dikarenakan kita ketahui ya namanya air adalah sumber kehidupan dan warga sangat membutuhkan akan air bersih. Pemirsa sekalian, di sini kita lihat ada dari pihak kecamatan, dari PMD, dari pemantau, dari semua mengecek dan melihat. Pas 3 meter, Pak. 3 meter 35. 3 meter 35, lebih dong. Kalau lebih tidak apa-apa, yang tidak boleh kurang. Pemirsa sekalian, ternyata lebih 3 meter. Berapa? 2 meter 36. Lebarnya lebih, panjangnya lebih. Dibangun swakelola masyarakat dengan waktu 30 hari. Pemirsa sekalian, inilah situasi. Ditambah mereka lagi. Oke. Ngapa tukang peniaga kami kan dengan Pak RT ini. Kita Pak RT ya? Ya. Berapa upahnya? 4 juta. 4 juta bangunan ini. Sampai selesai, mulai pondasi. Cuman mereka ini paling ngupas tumpangnya yang lain ini gotong royong. Makanya bangun ini pajak nih. Ngolpi aja kok. Pajak lebih. Dari 3 meter jadi 335 tadi. Iya. Ini termasuk depan ini kan sebenarnya dari Ini ya, kata ini. Iya. Ini tidak masuk tadinya, Pak. Nggak masuk ini. Tidak masuk. Tapi sehubungan ada keuntungan dibangun ke sini. Saya kalau beliau ini sudah hafal. Ya, kalau cerita sapi dulu. Kan begitu kan? Gitu. Terasnya itu nanti kita tambah, tapi kan biar sertifikasi dulu. Ya betul. Jadi ditambah dengan mungkin dengan swadaya ataupun dengan apalah. Iya. Memang harus seperti itu, Pak. Ya, pembangunan itu pemerintah ini cikal bakal dalam arti kata stimulan masyarakat menambah, jangan dikurangi. Nah itu ada di daerah di dusun Antabrata sana biasa dikurangi. Di sini tidak ini. Ya Pak Kades. Dari 3 meter jadi 3,5 meter ya. 335. 335. Biar sekalian. Ini dananya ini 236. cuma 19 juta ini. Ya inilah dananya, Pak. Iya. Ini Pak dananya. Sebenarnya kalau saya ini Pak paling anti nanya dana Pak. Sebelum ini ada tertera dananya, dana 19 juta diterbangun ini. Luar biasa. Itu. Misal sekalian lantai pun. Jadi kalau saya maaf Pak Kades, saya bukan puji-puji ya. Dari dulu saya melihat desa Anda ini kok pos kamling ini sepertinya dimanjakan. Pakai keramik semua ini. Nanti yang jaga ini malah keenakan ini. Ya, Pak RT. Kadang itu sampai jam 3 di sini itu. Iya. Saya Pak. Sampai depan-depan sini, Pak. Nah itu tadi. Itu dikarenakan memang pos kamling ini dijadikan tempat sarana komunikasi Pak Kades. Benar, ya. Ngumpul warga sini diskusi bagaimana ceritanya bawang. Bagaimana ceritanya semangka. Tapi Pak Kades belum nganterin saya nih. Lain kali Nanti akhir bulan. nah, maksudnya, nah sama seperti dulu. Maksudnya gini Pak RT, telepon saya, kita liput. Ah itu ya. Itu saya bawa motor Pak, nggak bawa mobil. Kalau bawa mobil bahaya. Itu bercanda tadi, itu kan. Bu, ini dari kecamatan nih, saya bisa bincang nih. Ini kan sertifikasi nih Bu. Iya, betul. Tadi yang saya tangkap ada pembicaraan katanya ngebut. Ngebut itu apa maksudnya itu? Saya hampir tidak percaya. Apa yang membuat tidak percaya? Iya, waktu titik nol itu tanggal 27 Agustus. Titik nol tanggal 27 Agustus. Iya, tiba-tiba hari ini saya dapat kabar mau sertifikasi. Dan kenyataannya seperti ini nih. Nah, artinya kan Udah selesai. dalam rangka 1 bulan. 1 bulan. Memang di sini ada 30 hari 1 bulan. Itu. Sudah selesai dan hasilnya bisa Seperti dilihat ini. sendiri, iya. Bisa sekalian kita lihat di depan ada kolam ikan. Oke, terima kasih Bu. Iya, Ya. sama-sama Pak. Pemirsa sekalian, inilah hasil daripada pembangunan yang ada di Desa Karangagung, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pak Kades,
sambil pose, sambil saya bertanya nih. Ini titik nolnya kapan ini Pak Kades? Sebulan yang lalu, Pak. 1 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal berapa Pak Kades? 27 Agustus. 27 Agustus. Ini 29. Berarti selisih 2 hari dong. 2 hari. Bangunan sudah selesai. Pak RT silakan maju ke depan ini yang punya kerjaan. Ini dikerjakan oleh siapa nih Pak? Dikerjakan kelola masyarakat. Kita pakai tukang satu, Pak. Tukang satu. Iya. Yang lainnya? Yang lainnya ya kita gotong royong, tapi ya hasil gotong royongnya kita tambah. Nggak dibayar? Dibayar, Pak. Oh dibayar juga. Iya, dibayar. Tadi katanya cuma ada kepala tukang satu Nah, dan dibayar. Tentu bayarnya lebih murah tadi saya dengar. enggak lah, Pak. Oh enggak, sesuai dengan itu. Sesuai. Katanya tadi lebih murah dan ada sisa uang dibangunkan lebih bagus. Ini kan katanya nggak masuk. Iya. Ah itu yang saya maksud seperti itu. Jadi hemat dan efisien. Dibangun dengan anggaran yang betul-betul dimanfaatkan. Sisa anggaran pun ditambah. Ini kan Bukan sisa anggaran sebenarnya, Pak. Itu upah kami, upah warga. ya upah warga dikembalikan ke sini nih. Ini saya maksudkan itu. Memang betul-betul di bawah kepemimpinan beliau ini, Pak RT ini, saya sangat apresiasi Pak RT. Gitu. Oke, silakan kita lihat di belakang ada kolam ketahanan pangan. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Nah, pemirsa Deteksi TV sekalian, ini kita lihat ada kolam ketahanan pangan. Kita ketahui bahwasanya kolam ini ada 4 unit yang dibangun di desa Karang Agung ini pemirsa sekalian. Ini kolam yang ketiga nih. Ya. Ada 3 kolam, yang 2-nya kolam lele, itu. Nah, yang satunya kolam nila. Ini ikan-ikan nilanya. Ikan-ikan nila tumbuh dengan sehat. Kita harapkan ini ikan-ikan ini cepat panen dan hasil memuaskan pemirsa sekalian. Ini kita lihat kolam-kolam lele. Lelenya cukup bagus pemirsa sekalian. Ini bentuk kolam. Ini kolam terpal, kalau kolam budidaya ini itu. Itu bibit durian montong. Ini deha nih, deha apa? Duri hitam. Hitam. Oh, ekor. Hekton. Black. Tapi kan ini kan beda. Efektif lagi dia nak makan kan. Oh, ini yang tadi dimakan pas Ambil itu ekornya. paling apa yang pakai ini? Dibuang lagi. Kan ini nggak dimakan loh. Akal jadi racunnya. Jadi racun. Akal jadi racun ikan. Kalau dia Sekian jam sudah ditabur. Ini masih sisa kayak ini. Makannya tidak kami kemakan lagi. Itu emang enak timpo. Pemirsa sekalian, ini salah satu kolam budidaya dalam rangka menunjang program ketahanan pangan pada tahun 2025. Pak Kades, silakan sini Pak Kades. Kita bincang-bincang sekarang. Ada sosok muda nih. Oh, maju sedikit Pak Kades biar gantengnya kelihatan. Pak, kita nih di kampung berapa nih Pak? Ini di Dusun, Dusun 2, Dusun RT 3, Desa RT3. Karang Agung, Kecamatan Batu Raja Barat. Batu Raja Barat. Kita ketahui bahwasanya di Dusun 2 ini kebagian kue Pak, kue pembangunan. Ya kan? Iya. Ada pos kamling, Iya, ada juga kolam ini. ada kolam ketahanan pangan. Itu. Pos kamling ini dibangun 2025. Benar, Pak. Kemarin 2024 ada Bangun ini sumur bangunan bor. sumur bor. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini sumurnya sangat baik, sangat Baik. bagus. Air mengalir, air sumber kehidupan. Dan ada ketahanan pangan sapi. Ada. Sapi sudah bergulir, sudah berhasil, Sudah, alhamdulillah. sudah jadi sapi lagi, jadi kambing dan jadi uang. Berarti sapi ini tetap bergulir, Pak ya. Tetap. Pemirsa sekalian, inilah salah satu bukti contoh program yang dilaksanakan oleh desa. Kalaulah dikelola dengan baik ataupun betul-betul masyarakat menyambut dengan baik, insya Allah sekecil apapun Pak Kades ya, yang kita usahakan tentu akan baik. Himbaunya apa nih untuk
Ini yang ngelola kolam, mana yang ngelola kolam? Sini om, sini om. Ah, ini pemirsa sekalian. Ini yang mengelola. Om, ini kelompok. Sini dikit Pak Kades. Ini kan satu kelompok nih di sini. Iya. Ini berapa orang ini? 5 orang. Bang, bagaimana cara kerjanya? Ayo, saya pengen tahu. Kerjanya gantian, Pak. Gantian. Cara ngurusnya tiap harinya. Bagusnya tiap hari. Betul-betul ikan ini dikasih makan, diperhatikan ya. Iya, iya. Apalagi yang namanya lele. Lele itu cepat loh. Iya, iya. Tapi kita betul-betul harus silih. Iya, iya. Dalam arti kata bagaimana cara ngasih makannya yang baik. Satu kata hati. Kalau kelompok itu om satu kata hati. Mengapa? 5 orang itu harus satu hati. Iya, iya. Sehingga jadi. Iya. Bisa sekalian. Apa yang mau disampaikan sama pemerintah desa dengan adanya program ini? Silakan. Yang mau disampaikan ya terutama kami mengucapkan Pasti terima kasih dong. sudah dibantu ini ya. Alhamdulillah. Terusan kedepannya ya doakan baik semoga bisa Agus ya. Kalau saya paling senang mendoakan ikan ini aku jadi. Kita ketahui namanya sumber protein gizi, apalagi saat ini pemerintah ini betul-betul menggalakkan protein-protein atau gizi-gizi untuk kehidupan anak. Jadi kita manfaat di sini, tidak harus kemana-mana. Kalau di sini ada ikan, mengapa kita harus beli? Tentu ini ada sistem kan. Iya. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya dari desa. Tentu ini ketahanan pangan itu untuk masyarakat lingkungan sini. Iya. Mungkin nanti dibagi ataupun setidak-tidaknya belikan murah. Iya, Gitu. iya. Oke, Oke, Pak. silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, Pak Kades, betul-betul ini kelompok. Ini ada 4 ya. 4 kelompok. Hari ini kita meninjau dalam rangka sertifikasi pembangunan. Mudah-mudahan 2 bulan atau 3 bulan lagi kita diajak panen ke sini. Bisa sekalian bersama Deteksi TV, bersama Raden Muhammad Wahyu. Ikuti kami selanjutnya. Melihat desa potensi Desa Karang Agung, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya Provinsi Sumatera Selatan. Baik pemirsa sekalian, saat ini kita berada di Dusun 2 Karang Agung. Memang di Dusun 2 ini petaninya cukup bisa diandalkan. Salah satu ini contoh ya. Itu contoh petani bawang merah ya Pak ya. Nah ini terus kalian. Nah. Ini usia berapa Pak? Ini 25 HST. 25 ya. Ya. Nah itu sepertinya sudah, oh itu rumput ya. Ya. Sudah agak-agak sedikit terganggu ini Pak ya. Kuningnya dikarenakan banyak hujan. Kuning ini memang prosesnya Pak. Oh, Nanti proses. 2 hari 3 hari ini pas masanya masa dari generatif ke vegetatif. Jadi tidak masalah ini kuning Nggak ini. masalah. Itu. Ini berapa luas ini? Berapa luas tanaman bawang ini? 1 hektar. Itu. Pak Kades. Ini kan milik pribadi nih. Apa salahnya dong tahun depan ya? Ketahanan pangan itu sekelompok dibagi ke sini. Dikarenakan saya tahu Pak. Kalau di tangan dingin beliau ini, bawang pasti panen. Siap Pak. Pak Kades beruntung loh punya warga yang seperti ini. Ya, dikarenakan beliau ini cukup berhasil. Baik itu semangka sudah ada gak diragukan lagi. Gak usah tanya lagi. Gak pernah ceritanya rugi kalau tanam semangka. Ya kan Pak Ekte kan? Nah, kalau bawang ini terkadang adanya di Tungku Jaya. Padahal mesinnya itu di sini. Nah, ini mesinnya. Tapi lahan Tungku Jaya itu, tapi tidak membuat surut, beliau menanam ini. Itu. Di daerah sini kan cukup seberapa kali udah berhasil kan? Ya, Itu. sering Pak. Pak, kendalanya apa sih yang menjadi momok nanam bawang ini? Yang jelas itunya skillnya dulu harus ada, ilmunya harus Ilmunya. ada. Soalnya kalau bawang ini dari pengolahan lahan sampai panen itu harus terus dijaga. Betul. Itu. Modalnya juga lumayan. Lumayan. Hasilnya lumayan dong. Lebih lumayan. Itu. Saya yakin tentu di pos kamling tadi di sana kan biasanya tempat ngumpul.
Jadi tidak salah Pak Kades mengalokasikan anggaran untuk membangun pos Kambling itu, sehingga pos ini memang betul-betul dijadikan sarana tempat diskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Tentu kalau kita berbicara dengan orang yang berilmu dan berpengalaman, insya Allah kita akan pintar. Saya yakin beliau tidak akan pelit, Pak, ya, sama warga di sini. Ada juga Pak, 2 warga kita itu nanam di dalam. Oh, sudah Mulai Cocok. berkembang. Ya, Sudah sudah mulai berkembang itu. Dan juga pemirsa sekalian, tidak harus di Brebes kan. Kalau di Brebes itu di galang-galangan sawah, ini di darat juga jadi. Itu. Nah, justru kita itu nanam di daerah darat ini keuntungannya banyak, Pak. Mungkin kendala kita di pengairan. Tapi kalau pas di musim hujan, kita itu bebas dari banjir. Betul, itu Kalau di tadi. Jawa itu pasti banjir kalau musim hujan. Tapi ini kan harus melihat cuaca juga kan, Pak, nanam bawang ini. Kalau kita enggak, Pak. Oh, enggak di sini. Justru kelebihan kita itu enggak mengenal cuaca. Yang penting sumber pengairannya ada. Ada. Mau musim kemarau, mau musim hujan, kalau di Oku ini pasti berhasil. Cocok, Pak, ya? Cocok, sangat cocok. Sudah dibuktikan. Sudah, iya. Ini. Jadi teman-teman pertanian, terus di dinas pertanian, boleh dong beliau ini kita download ilmunya. Nah, itu. Yang punya skill kayak gini, kalau saya Pak Kades, tentu dong bahasa wong Batu Rajo itu kita baik. Pemirsa sekalian, ini salah satu contoh nih, Pak. Kalau angan-angan nih, kita kan punya angan-angan nih. Ini kan 1 hektar nih. Kalau kalkulasi normal menghasilkan berapa ton? Saya itu enggak sekali 2 kali Pak nanam bawang merah. Itu sudah sangat sering. Kalau di daerah Oku ini antara 1:12. 1,12. Jadi 1 hektar tanam, maksudnya 1 kilo. 1 kilo bisa sampai 12 kilo. Oh, 12 kilo. Lumayan dong. Iya, Kalau bibitnya 1 ton, ya 12 ton. Ini 1 hektar ini butuh bibit berapa, Pak? 1 ton. 1 ton. Mau dong saya join. Iya. Kalau 1 hektar itu. Oh, 1 ton, Pak. Nah, bibit pesen ataupun sekarang sudah buat sendiri? Pesan dari Brebes. Brebes. Nah, kalau musim penghujan ini kita nggak bisa buat bibit. Betul. Soalnya Berarti Pak RT, siapa Pak namanya? Pak Heru. Pak Heru, lupa saya. Pak RT, setiap mau tanam bibit pesan. Nggak setiap tanam, Pak. Kalau pas musim penghujan ini, ya kita kalau nggak bisa buat bibit, ya kita pesen dari. Pesan. Tapi kalau pas musim kemarau itu kita bisa Buat sendiri. buat sendiri. Itu tadi. Soalnya Itu. bibit ini di lahan ini harus lebih dari 65 hari. Terakhir saya tanya, 1 hektar dibutuh modal berapa? Kalkulasi, Kak, mulai pengelolaan lahan, bibit-bibit, obat-obat, dan semua-semuanya, kalkulasi aja antara up dan down. Lebih kurang berapa modal yang harus dipersiapkan dalam 1 hektar? 1 hektar itu ya mungkin 150. 150 Tahap juta. awal tapi Pak, soalnya Itu. kita itu kan kalau di daerah Oku ini penyiramannya kan harus pakai peralatan yang. Ya betul, paham. Peralatan ini yang banyak itu dari peralatan ini. Ya, yang banyak makan biaya itu. Tapi peralatan ini kan bisa sampai 10 tahun. Betul, beli 1 kali bisa manfaatnya bertahun-tahun. Iya. Tadi saya kutip 1:12. Kalau 150 juta modal dikalikan 12 kan begitu. Iya. Jangan khawatir Pak Kades untuk mengucurkan dana ke Pak RT-nya. Ya, boleh. Kalau tahun ini ada ikan, ada lain-lain, ketahanan pangan untuk tahun ini, boleh dong dipusatkan di sini. Ya kalau harapan saya itu Pak, petani di tempat kita itu banyak. Cuman takut di modal. Ya. Kalau ada bantuan, didorong dari pihak-pihak itu, aku yakin di sini sangat berkembang karena ilmu sudah ada di sini Pak. Itu tadi. Nah, Ilmu kendala sudah kita ada. mungkin takut-takut di modal. Takut-takut di modal. Iya. Tapi selama ini pernah enggak rugi? Siklusnya pernah rugi. Oh, pernah juga. Pernah rugi, pernah Pak. Karena kita itu waktu nanam ini tahu momen juga Pak. Pas di Jawa kalau pas tanam raya ya kita jangan ikut dari sana. Kita Iya. kebanyakan lagi gitu, Pak. Jadi ruginya itu pasca penjualan harga. penjualan. Tapi kalau pasca panen tidak ada cerita Tidak rugi. ada cerita rugi. Pemirsa sekalian,
Ini betul-betul menjadi inspirasi kita ya. Bahwasanya kalaulah kita berteman sama yang jual minyak wangi, pasti kita ikut wangi. Terima kasih. Baik, pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa sekalian, saat ini saya berada di Desa Karang Agung. Kalian, ini ada tanaman. Kalau Anda pasti bisa menebak, ini adalah tanaman bawang. Bisa sekalian, selama ini kita ketahui bahwa bawang ini, ya, bahwa bawang ini ditanam di Jawa, gitu. Tapi pemirsa sekalian, bawang ini pun bisa ditanam di daerah kita, bisa sekalian. Itu. Nah, inilah sistem penyiraman, nih, bisa sekalian. Sistem penyiraman ini betul-betul mempermudah para petani. Maksud kami petani bawang. Bisa sekalian, tadi kami bincang-bincang sama petaninya, bahwasanya bawang ini cukup bagus ya ditanam di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mengapa? Di sini kalkulasinya 1:12 gitu. Terus kalian kalaulah 1 kilo bibit itu bisa menghasilkan 12 kilo umbi bawang. Bisa sekalian, memang kalau sudah berbicara modal, apapun usaha kita memang membutuhkan modal, tapi untuk tanaman bawang ini sangat menjanjikan dengan siklus waktu yang begitu singkat dan hasil yang sangat memuaskan. Bisa sekalian, nampak di kejauhan sana, beliau ini salah seorang RT di Dusun 2, Desa Karang Agung, Kecamatan Batu Raja Barat. Tapi untuk ilmu di bidang pertanian, beliau ini pemirsa sekalian cukup diandalkan. Banyak tanaman-tanaman yang telah dilakukan. Salah satu contoh ini ada bawang, dan sudah berkali-kali bawang ini panen. Oleh Pak Kades. Kalau ke sini, Rian, beliau ini sibuk. Maju lagi Om, super sibuk. Iya. Kita bicara dulu masalah bawang Om. Iya, iya. Ini ada bawang. Iya. 1 hektar. 1 hektar ini, Pak. Berapa kilo bibitnya? Kalau kebutuhan itu 1 ton. 1 ton. Iya, untuk bibit, Pak. Kalau boleh tahu harga bibit berapa? Harga bibit itu sekitar 60.000. Oh, 60.000. Iya. Ini bibit ya? Iya. Dipesan? Dipesan. Kalau kita sudah dulu pertama ngambil, kita langsung ke lokasi. Boleh kasih. Nah, kalau sekarang kita tinggal pesan saja. Tinggal pesan saja. Telepon, Telepon bibit diantar. bibit terjamin dan bibit berkualitas. Kalau Kualitas. 1 ton itu coba lihat kamera sana. Iya. Ah, itu 1 ton itu berapa hasil? Berapa ton hasilnya? Kalau 1 ton itu setidak-tidaknya harusnya ketemunya di 12 ton, Pak. 1 bagi 12. Iya, 1:12 Nah, biasanya. Saya tanya globalnya saja. Ini Ah. 1 hektar nih, berapa biaya yang dibutuhkan awal? Untuk awal itu Nggak lahan ya? ya di luar lahan, Di luar lahan. Ya. dari peralatan, bibit, obat-obat dan pupuk-pupuk itu sekitar 150-an juta. 150 juta. Ya. Tapi hasilnya dikali 12 dong. Saya nggak tahu. 12 ya, kalau harga bagus itu di petani itu kadang 25 sampai ke 35. Itu di harga petani. bagus. Ya, ada Pernah harga nggak bagus. harga nggak bagus? Pernah, namanya. pernah down? Pernah. Tapi berapa? Rugi dong. Kita ini
di tani ini kadang kalau aku ini nggak untung rugi lagi Pak, seneng. Senang. Jadi kesenangan. Kalau untuk hasil pasti berhasil. Alhamdulillah. Yang selama tidak ini, berhasilnya, Om, ke kamera. Ya. Yang tidak berhasilnya waktu panen, harga panen. iya. Kan itu yang tidak berhasilnya. Kalau tanaman ini ya, kita bisa nyetel bagusnya kayak mana itu ya kita tergantung di lapangan. Tapi kalau harga kita nggak bisa. Bisa. Pasrah Pak, ikut aturan. Kalau diawet kan bisa kan? Bawang Bisa, ini? bisa. Juga kan, bisa juga tapi bisa. lama ya. Iya. Oh, bisa lama Pak. Bisa Kadang trik kita itu kalau pas harga murah, nah itu Jangan kita dijual. kita tarang dulu. Kakak, Kita tarang, kalau masih murah terus ya kita jadikan bibit. Oh, jadi Nanti. bibit. Iya, jadikan bibit. Ditanam Nanti lagi. Ditanam lagi. Kita tidak perlu bibit. Iya. Apa harapan ke depan? Apa himbauan untuk petani kita? Silakan. Iya, kalau harapan saya itu Oku ini untuk bawang merah ini bisa jadi sentralnya, Pak. Sentral, ya. Ya, sentral bawang merah karena saya sudah membuktikan, sudah sering kali saya itu nanam bawang merah, ternyata tanah kita ini cocok. Cocok. Masalah tanah mungkin nggak sebagus dengan tanah yang di Jawa. Tanah di Jawa. Nah, Berarti tapi- lebih bagus ini tapi. Kita bisa buat tanah yang bagus, Pak. Harus kita olah, harus kita kasih kompos. Nah, itu bisa menyamai dengan di Jawa nantinya. Sama, ya. Iya. Tapi keuntungan utama kita itu di sini karena lahan pertanian kita itu luas. Di samping itu bebas dari banjir yang Bebas utama itu. dari banjir. Jadi kita mau nanam di musim penghujan, musim kemarau, itu bisa Nggak ada terus, masalah. nggak ada masalah, Pak. Iya. Himbauan dong untuk petani. Ayo. Mudah-mudahan ya, ayo kita terus berkarya di pertanian ini. Dan aku sudah membuktikan. Kalau boleh tahu sudah ada berapa yang diracun nih yang diajak untuk bertani di lingkungan ini? Nah, kalau di lingkungan sini sebenarnya sudah berkembang, Pak. Sudah berkembang. Tapi ada kendala-kendala yang kendalanya? kendalanya terutama itu ya kalau kita dengar 1 hektar itu 150 juta itu kan Kaget, kan? kaget, Iya. Pak. Ya. Karena sebenarnya 150 juta itu kalau kita continue terus itu nggak nyampe segitu nantinya, Pak. Nah, karena itu untuk awal saja. Awal. Yang mahal ini kan peralatan. Peralatan. Yang tadi saya lihat kicik-kicik saya Iya. sempat basah. Iya. Tapi enak seneng. Nah ini Nah, alat itu ya. yang mahal di peralatan sama bibit, Pak. Nah, Bibit. kalau Untuk kedepannya obat-obatan? obat-obatan sebenarnya nggak terlalu di terlalu, ya. tempat kita ini masih sangat steril, Pak, untuk bawang merah ini. Masih sangat steril dari hama, dari jamur itu masih steril. Ya, kalau trik kita kan nanti kalau sudah nanam ya kita jadikan bibit. Jadikan bibit. Nah, jadi Berarti tidak kedepannya nggak perlu beli lagi. Iya, karena Gitu. kos yang paling banyak itu di peralatan sama di bibit, Di Pak. bibit. Iya. Kalau Gitu. kalau kita nanam 2-3 kali, insya Allah ya sangat minim. Sangat minim. Ini iya. Berarti untuk selanjutnya sudah untungnya dong. Alhamdulillah. Bisa sekalian. Ini cinta bawang. Alhamdulillah, nih. Pak. Ya. Kalau kita samakan nih juragannya nih. Ya nanti Ahlinya. pokoknya di selanjutnya kalau panen kita ketemu lagi, Pak. Kita ketemu lagi. Siap. Hubungi kami di Deteksi TV, kita Siap. liputan. Siap, Nah, siap. itu bisa sekalian. Iya. Pasti panen ini kalau boleh tahu berapa lama lagi, Pak RT? Sekitar mungkin 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan. Siap. Kita akan panen semangka. Ini juragannya semangka. Juragan maksud kami kalau menanam nggak tanggung-tanggung. Dan ada catatan kami belum pernah rugi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikarenakan beliau ini memang betul-betul ahli. Di tangan dingin Pak RT ini memang betul-betul tanah yang ada di Desa Karangagung ini disulap, Pak, tanah di Pulau Jawa. Iya, iya. Bisa ada sesi sekalian, itu saja kami bersama melihat petani-petani unggul, petani-petani inspiratif untuk kita semua. Apa? Api sudah berapa, Pak? Dua 11. Oh, di 24 dibagi-bagikan. Jantan semua kan? Oh, ternak. Alhamdulillah. Kalau dulu jantan, ini apa namanya penggemukan. Kalau sekarang sudah ternak ya.